to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk si Pisces ya, di bulan Juli 2021 seperti biasa, bagaimana asmara percintaan kalian. Ini bisa kebolak-balik, bisa ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. So buat kalian bisa berkonsultasi, tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya ya. Bisa hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram. Dan buat kalian tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya ya. Lihat di bawah judul sudah aku tulis bagaimana syarat-syaratnya. Untuk kalian ini general reading, artinya untuk semua orang. Jadi kalau nggak cocok nggak usah dipaksain. Pisces, ini masa-masa di bulan Juli sangat berat banget untuk move on ya, masa-masa move on, masa-masa masih mencintai tapi diharuskan untuk move on dari seseorang yang sangat menyakiti kamu. Kamu ingin diberi kesempatan, tapi kayak kesempatan itu sudah tertutup buat kamu. Kayak seseorang benar-benar menutup rapat kesempatan buat kamu. Dia tidak memberikan lagi pintu hatinya buat kamu, tapi kamu masih berharap untuk bisa berbarengan. Kamu masih berharap untuk bisa sama-sama sama orang ini. Tapi menurut dia jalan kalian itu sudah banyak banget perbedaan. Banyak banget hal-hal yang berbeda selagi kalian bersama. Jadi menurut dia orang ini juga masih sangat childish, masih toxic, tapi kamu yang tidak ingin melepaskan ya. Mungkin juga salah satunya orang ini sudah punya keluarga dan kamu tahu itu, tapi kamu merasa berat aja melepaskan. Mungkin dia suami orang atau istri orang yang sudah punya anak, atau mungkin dia pacar orang dan kamu hanya selingkuhannya, atau kamu hanya jadi orang ketiga dalam hubungan mereka, tapi kamu gak mau melepaskan dia. Kamu malah maksa dia untuk memilih antara kamu dan pasangannya. Ya jelas dia memilih pasangannya. Tapi kalau kamu mau menerima dia dengan yang dia punya pacar, atau dia punya istri, atau dia punya suami, ya gak ada masalah buat dia. Intinya dia tidak bisa memilih hanya kamu saja, atau hanya istrinya saja, atau hanya pasangannya saja. Intinya di sini hubungan yang memang kamu harus menerima kalau kamu mau bersama orang ini. Tapi kalau kamu gak terima, kamu pengen jadi satu-satunya, kamu yang harus mengakhiri Ten of Swords. Kamu yang harus pergi dan keluar dari hubungan ini. Kamu gak bisa bertahan untuk berdebat dengan sesuatu hal yang sebenarnya jawabannya kamu udah tahu gitu. Kamu udah tahu segala resiko yang ada, tapi kamu tidak mau kamu tidak mau sadar dengan hal itu. Kamu berusaha mengelak dengan jawaban-jawaban yang sebenarnya kamu udah tahu. Jadi buat Pisces, aku rasa di sini kamu harus bisa punya keyakinan. Kalau kamu udah buat keputusan, oke, gue pergi, ya udah pergi. Jangan malah kamu balik-balik lagi, atau menoleh ke dia lagi, atau malah setengah-setengah. Karena menurut aku ini adalah Ace of Cups ya. Jangan sembarangan memberikan hati yang dimana kamu sudah tahu, apalagi dia punya pasangan contohnya gitu. Jadi buat kalian yang seperti ini, aku rasa tariklah diri kalian dengan segera sebelum terlalu lama, sebelum terlambat banget, sebelum terlalu kelamaan banget.
Daripada misalnya bertahun-tahun kalian mendapatkan hal yang seperti ini, kalian bisa tertekan terus. Karena apa? Kalian bukan menjadi seseorang yang prioritas dia. Ada orang yang lebih dia prioritasin, tapi kalau kamu mau sama dia, ya dia nampung gitu. Jadi artinya kesenangan buat dia aja, tapi bukan berarti dia bisa memilih hanya kamu saja atau pasangannya saja. Dia tidak mau berpisah dari pacarnya, dia tidak mau berpisah dari istrinya atau dari suaminya, tapi dia juga mau sama kamu. Nah, kamunya nggak bisa maksa untuk memilih salah satu. Kalau kamu meminta dia untuk memilih, dia pasti memilih keluarganya, atau dia pasti memilih pasangannya. Nah, kamu yang akan jadi sedih hati, karena merasa kayak ya dihempas begitu saja. Karena menurut dia, kamu masih sangat orang yang dia suka sama kamu, dia punya rasa sama kamu, tapi hubungan ini masih hanya just have fun buat dia, hanya untuk kesenangan belaka. Kamu belum bisa memaksa dia untuk seriusin kamu, untuk menikah dengan kamu, untuk jadikan kamu satu-satunya tuh belum bisa. Karena menurut dia kamu cuman kesenangannya dia aja. Jadi kalau dia pergi begitu saja dan kapanpun, aku rasa ya kamu harus menerima. Karena dari awal kamu sudah tahu orang ini punya pasangan, orang ini punya istri. Jadi kamu tidak bisa menuntut apa-apa ke dia, apalagi memilih gitu ya, nyuruh dia untuk memilih salah satu dari kalian. Yang ada kamu yang sakit hati karena tidak dipilih, karena dia masih mau sama pasangannya gitu loh. Dia tetap sama pasangannya. Kamu pasti jadi merasa tidak dihargain, kamu merasa tidak dianggap. Karena memang dari awal ya kamu tahu kalau dia punya pasangan, oke. Berarti kamu yang harus meninggalkan orang yang sudah punya pasangan. Jangan memaksakan diri dia harus memilih kamu. Yang ada kamu sakit hati kalau tidak dipilih, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tentang bagaimana kamu bisa membuat keputusan yang baik, yang membuat diri kamu lebih dihargain. Ada Two of Pentacles, bagaimana menyeimbangkan antara perasaan dan pikiran kamu. Jangan cuma mengandalkan perasaan tapi otak kamu nggak dipakai. Kamu hanya berpikir awalnya mungkin main-main aja kak sama dia, nggak apa-apa lah gitu, cuman have fun aja. Ternyata kalau seandainya kamu kebawa perasaan ya jadi seperti ini, kamu akan sakit hati. Kamu minta jadi diprioritasin tapi ternyata kamu tidak dipilih, kamu yang sakit hati. Nah, mau tidak mau kamu harus bisa mengakhiri. Bagaimana awalnya ya begitu juga akhirnya. Ya, di situ ada di Hierophant. Mungkin dia minta maaf sama kamu, atau kayak misalnya awalnya dia tidak memberitahu kalau dia sudah punya istri atau dia sudah punya pacar. Mungkin dia minta maaf. Tapi kemudian kamu harus ngambil sikap. Kamu mau menerima orang yang ternyata punya pasangan atau tidak. Dan kalau kamu menerima orang yang memang dari awal sudah punya pacar dan sudah punya keluarga, tentunya kamu harus menerima jadi orang ketiga. Tidak untuk diprioritasin gitu loh. Berarti waktunya sama kamu itu ya seenaknya dia. Tidak waktu utama untuk kamu. Jadi kayak misalnya ada waktu dia pengen sama kamu atau waktunya dia sama kamu, ya dia sama kamu. Tapi kalau dia nggak pengen, dia sama keluarganya atau sama pasangannya, kamu siap-siap untuk ditolak kayak gitu. Ada Queen of Wands di sini. Jadi kamu harus bisa ngambil langkah, kamu meninggalkan dia atau stay sama orang ini. Bukannya kamu meminta dia untuk membuat keputusan, tapi keputusan ada di tangan kamu. That kamu yang menarik diri, kamu yang keluar dari hubungan ini. Kalau kamu ingin dihargain dan menjadi prioritas satu-satunya dari seorang lelaki. Walaupun dia bilang dia suka, walaupun dia sayang, walaupun dia ini itu, tapi intinya kalau dia sudah punya pasangan, kamu siap dengan waktu yang dimana waktu untuk kamu adalah waktu yang kesekiannya, bukan yang waktu pertama gitu loh.
Misalnya dia harus ngutamain istrinya, dia harus ngutamain pacarnya dulu. Ya kamu siap ready untuk sakit hati. Ya udah deh, biarin aja dia sama pacarnya, karena kamu tahu dari awal dia sudah punya pasangan. Jadi kamu nggak bisa maksain dia hanya untuk ke kamu doang, karena dia juga punya pasangan dengan orang lain. Artinya apa? Kamu siap menunggu. Kamu jadi waktu kesekiannya, bukan waktu pertamanya gitu loh. Jadi di sini aku rasa ya kalau kamu ingin keluar dari hubungan ini, siap-siap untuk keluar dari hubungan, keluar dari dia, membuat keputusan. Jangan dia yang kamu tunggu untuk membuat keputusan. Oke? Segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.